Bayangin, kamu baru aja dapat uang kaget. Bukan dari bonus gajian, bukan dari undian berhadiah, tapi dari sebuah tagihan yang cukup besar yang bikin kamu nggak bisa tidur. Gimana rasanya? Uang kaget ini bukan hadiah, tapi bencana. Dan yang lebih mengejutkan, ini bisa terjadi ke siapa aja. Penasaran gimana ceritanya? Dengerin baik-baik. Gak ada yang pernah siap menghadapi uang kaget yang tak terduga. Satu hari kamu sehat, kerja seperti biasa. Besoknya, kamu terkena musibah yang tidak disangka-sangka karena suatu penyakit atau kecelakaan. Dan di saat itulah, uang kaget ini datang. Gak peduli seberapa besar tabungan kamu, sebanyak apapun harta yang sudah kamu kumpulkan, semua itu habis dalam sekejap. Jika uang kaget itu datang, aku pernah dengar cerita dari seorang ayah, kita sebut aja Dimas. Dimas ini hidupnya sederhana, rajin menabung, punya 2 anak dan seorang istri. Dimas adalah sumber nafkah utama keluarga ini. Suatu hari, Dimas terkena musibah yang gak diinginkan. Awalnya, ia menganggap musibah ini sepele dan bisa diatasi sendiri. Namun, beberapa saat kemudian, Dimas tidak sanggup dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia harus dirawat selama 2 minggu karena komplikasi. Dan uang kaget pun datang menghampiri Dimas. Uang kaget dengan total tagihan 1 miliar. Berada tepat di depan mata Dimas. Saat itu, beliau nggak punya tabungan yang cukup dan belum sanggup membayar tagihan sebesar itu. Pilihan satu-satunya adalah menjual motornya yang sering dipakai untuk mencari nafkah, menggadaikan sertifikat rumah, dan meminjam uang dari kerabat. Namun, meski sudah mencari uang ke sana kemari, jumlah yang didapatkan tidak cukup. Dimas kebingungan memikirkan biaya tagihan sebesar itu. Dalam waktu singkat, jika tidak berhasil mengumpulkan uang untuk membayar tagihan tersebut dalam waktu kurang dari sebulan, keuangan keluarganya benar-benar bisa hancur. Belum lagi, setelah keluar dari rumah sakit, Dimas harus menjalani pemulihan selama 6 bulan. Sebagai sumber nafkah utama, ia tidak bisa bekerja selama masa pemulihan. Pemasukan tidak ada, tapi biaya hidup terus berjalan. Biaya hidup orang sakit lebih tinggi dibandingkan orang sehat. Mau cari uang dari mana? Yang ada, ekonomi keluarga Dimas makin hancur. Namun keesokan harinya, Dimas mendapatkan informasi dari istrinya bahwa tagihannya sudah lunas dan ia mendapatkan uang santunan 1 miliar secara tunai. Dimas kaget dan terheran-heran. Dia bertanya kepada istrinya, "Siapa yang membayarkan tagihan sebesar ini, sayang? Kok ada yang rela bayarin tagihan sebesar ini? Ini uang yang besar banget loh." Sang istri menjawab, "Tenang, sayang. Karena hasil kerja keras kamu untuk nafkah keluarga kita, aku sisihkan sebagian untuk menyiapkan rekening proteksi, disingkat RekPro. Jadi kamu tenang aja. Gak usah jual aset yang kamu kumpulin selama bekerja, cari pinjaman, atau minta sumbangan ke sana kemari. RekPro ini saat ayah sakit, langsung memberikan uang sebesar 1 miliar secara tunai. Selain itu, RekPro juga memberikan perlindungan jiwa sebesar 1 miliar, ditambah perlindungan kecelakaan sebesar 1 miliar, serta perlindungan cacat tetap total sebesar 1 miliar. Dimas juga mendapatkan kartu sakti Fleksi Medical yang akan menanggung biaya rawat inap rumah sakit dengan limit 20 miliar per tahun. Berlaku di seluruh Asia dan Australia. Dimas menangis terharu karena tidak perlu memikirkan tagihan sebesar itu lagi. Dia berkata kepada istrinya, "Makasih ya sayang. Berkat kamu udah nyiapin RekPro ini, aku bisa punya pikiran yang tenang dan fokus pada perawatan sampai sembuh. Aku makin sayang banget sama kamu." Sang istri menjawab, "Sama-sama sayangku. Jadi nggak usah pusing lagi mikirin biaya-biaya uang kaget itu. Yang penting keluarga kita aman dari biaya tak terduga." Namun dengan wajah penuh tanya, Dimas berkata, "Sayang, aku mau nanya dong. Kamu dapat RekPro dan kartu sakti AFM. Alliance Fleksi Medical ini dari mana? Kartu ini berguna banget saat keadaan darurat seperti ini." Istrinya menjawab dengan ceria, "Jadi ceritanya, teman aku namanya Wafik Salman ngajak ketemuan di kafe. Dia bilang ada informasi bagus banget buat aku. Kebetulan udah lama nggak ketemu, jadinya sekalian reunian deh." Pas ketemu dan ngobrol santai, dia kasih tahu soal RekPro dan kartu sakti AFM ini. Awalnya sih aku nolak karena ngerasa nggak butuh-butuh banget. Tapi dia bilang, "Di dunia ini, setiap orang yang dipertemukan, pasti ada sesuatu yang akan membantumu di kemudian hari. Dari kejadian yang nggak kamu pikirkan sebelumnya, aku jadi mikir, mungkin ini tanda kalau Tuhan sayang banget sama kita. Akhirnya, aku ambil deh RekPro ini buat kamu, sayang." Dimas menjawab dengan rasa syukur, "Wah, makasih ya sayang. Kalau kamu nggak ketemu sama temanmu,
Mungkin aku hanya bisa pasrah dengan kejadian ini. Kalau boleh tahu, teman kamu bisa dihubungi lewat mana? Aku pengen berterima kasih sama dia. Dan konsultasi agar keluarga kecil kita terlindungi juga. Istrinya pun memberikan informasi kontak. Ini sayang, namanya Wafik Salman. Kalau mau kontak temanku yang full-time agent, klik link di deskripsi video ini. Dimas menjawab, baik istriku yang baik. Sejak saat itu Dimas tidak lagi pusing memikirkan tagihan uang kaget. Jika tidak ada Rekpro dan kartu AFM ini, uang kaget tersebut bisa membuat Dimas jatuh miskin dan kondisi keuangan keluarganya terpuruk. Masalahnya, kita sering merasa hal seperti ini nggak akan terjadi pada kita, sampai akhirnya benar-benar terjadi. Uang kaget yang tidak disangka-sangka bisa membuat kita terpuruk dan jatuh miskin. Apalagi kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri. Uang kaget itu adalah tagihan rumah sakit. Tagihan yang datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa mencegahnya. Ada cara untuk melindungi keuangan kamu dari bencana seperti ini. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan perlindungan asuransi kesehatan yang tepat. Dengan perlindungan ini, kamu nggak perlu lagi khawatir kehilangan aset hanya karena harus bayar biaya rumah sakit. Kita nggak bisa memprediksi kapan sakit datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk melindungi masa depan keluarga kita. Halo semuanya, selamat datang di channel Ngamanin Uang, tempat membangun literasi asuransi yang sederhana, edukatif, dan bermanfaat untuk keamanan finansial. Aku Wafik Salman, full-time agent dari Allianz. Dan di sini, aku bakal bantu kamu memahami asuransi dan pilihan asuransi yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Itu dia cerita kita hari ini. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Gimana Sobat Ngamin? Ada yang pernah mengalami kejadian serupa seperti Dimas? Atau mungkin kalian punya pengalaman unik terkait keuangan atau asuransi? Aku ingin banget dengar cerita kalian. Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Aku bakal jawab dan diskusi bareng. Karena di sini kita semua saling belajar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita dan tips proteksi keuangan lainnya. Aku Wafik Salman, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap aman. Dan selalu ingat, proteksi nyata, uang tetap aman.